Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harapannya selalu berzikir, selalu mengingat Allah baik dalam perjalanan atau di kantor, di rumah, dan apapun kita lakukan, jangan lupa ucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang terlalu banyak mengabaikan doa, karena orang yang berdoa saja belum tentu dikabulkan, apalagi orang yang tidak berdoa sama sekali. Jadi jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim dan langsung lafazkan Al-Fatihah seperti itu. Masih bersama saya Dr. Yulen Azhari SOC SAMH yang selalu menemani hari-hari para sahabat semua. Kita melihat, kita membantu memberikan solusi kepada sahabat tercinta, sahabat terdekat, atau fans kita, public figure, atau tokoh masyarakat yang kita anggap mereka patut untuk diberikan solusi dan dibantu permasalahannya. Dalam hal ini, Mas Ruben itu memang suatu kepercayaan dari Teteh Desi Ratnasari, karena Teteh Desi Ratnasari itu tidak ada antara, tidak ada yang harus dirahasiakan, dan tidak ada yang harus dibocorkan. Jadi kita menyikapi bahwa suatu kepercayaan seseorang, amanah yang diberikan seseorang kepada kita, atau kepada seseorang, amanah yang diberikan Teteh Desi Ratnasari kepada Mas Ruben Onsu. Nah, ini merupakan suatu amanah. Jadi tidak ada di antara mereka tuh untuk merahasiakan sesuatu. Sangat terbuka mereka berdua. Nah, ini tidak ada paksaan kan. Orang 1000 kali memaksa bahwa ayo Mas Ruben untuk dipersatukan dengan Teteh Desi Ratnasari. Ayo Teteh Desi segera. Ayo, ibaratnya di apa ya? Dicomblangi, dimakcomblangi, atau diakrabkan. Kalau memang antara mereka tidak ada kecocokan, maka tidak akan terjadi. Jadi segala sesuatu itu adalah karena cocok, karena harmonis. Apa yang diinginkan oleh Teteh Desi Ratnasari itu ada pada dirinya Mas Ruben, dimana Mas Ruben itu seorang yang sosok yang sangat sederhana. Khairul umuri awsatuha, segala sesuatu urusan itu adalah yang sederhana. Jadi Mas Ruben itu termasuk orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bersahaja, kepada siapapun dia selalu sapa salam, senyum salam, dan menyapa walaupun sekalipun dia belum kenal seseorang orang itu etika dari Mas Ruben. Yang kedua adalah Mas Ruben adalah termasuk orang yang periang, ceria, dan memang beliau dilahirkan dari entertain, yaitu selalu tampil dengan ceria, menghibur, dan memberikan kesenangan atau menyenangkan hati para pemirsa dengan keahliannya yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga Mas Ruben itu termasuk kategori artis yang memang artis yang benar-benar memberikan hiburan, menyenangkan, membangkitkan gairah semangat dengan melihat komediannya, dengan melihat karyanya yang luar biasa selama ini. Beliau tampil di layar televisi. Nah, ini sangat luar biasa dan hebat sekali. Mas Ruben itu dapat mengakomodir semua ya kegiatan ya infotainment. Beliau dapat mengikuti, beliau dapat masuk ke ranah itu, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak ada lagi yang tidak suka atau tidak senang sama Mas Ruben, karena mereka sudah kepincut dengan acara-acara yang Mas Ruben sajikan selama ini kepada masyarakat Indonesia melalui pertelevisian. Itu sangat menghibur dan sangat menyenangkan hati orang, membangkitkan semangat orang setelah melihat acara yang beliau tayangkan, yang beliau sajikan. Nah, kalau di dalam Islam bahwa kita itu bukan hanya sholat saja, tetapi
juga memberikan kabar baik kepada seseorang, memberikan kabar baik kepada masyarakat, itu adalah hukumnya adalah surga, hukumnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berinfak, bersedekah. Nah, kita bersedekah itu bukan hanya dari sisi uang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Nah, ini orang-orang yang bertakwa. Jadi makna dari ayat ini adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman itu adalah bukan hanya dia hanya sholat, tetapi juga dia dilengkapi bersedekah. Sedekah itu bukan dengan uang, ya, bukan uang 100.000, 200.000, miliar, juta dan seterusnya, tetapi sedekah lewat senyum aja juga sedekah. Atau ini menghibur orang itu juga sedekah. Apalagi seperti Mas Ruben, beliau seorang entertain yang sangat sejati, dapat memberikan hiburan selama ini, bersedekah ke orang lain, ke masyarakat Indonesia ini umumnya. Bahkan acaranya Mas Ruben itu ditonton, dinikmatin oleh orang di luar negeri sana, di luar Indonesia, dan ini sangat bermanfaat buat kelangsungan hidup atau buat umat banyak di muka bumi ini dengan acara yang dia sajikan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh sosok Teteh Desi Ratnasari, menginginkan bahwa Mas Ruben itu kalau bisa menjadi bagian keluarga dari Teteh Ratnasari, anak Teteh Desi Ratnasari, untuk mencapai sesuatu itu. Sosok yang dia inginkan adalah itu seperti yang ada pada diri Mas Ruben. Orangnya sederhana, ramah, senyum sapa salam, etikanya bagus, tidak pernah maki-maki orang, dan santun kalau berbicara, juga periang, lucu. Jadi Teteh Desi itu butuh dia hiburan yang orang yang bisa mendampingi dia, yang bisa menghibur dirinya yang selama ini menjadi single, ya, menjadi selama ini hidup sendiri, membesarkan anaknya, tetapi munculnya kriteria sosok Mas Ruben itu sangat mewarnai kehidupan baru di Teteh Desi Ratnasari. Maka Teteh Desi Ratnasari itu tidak ada yang harus dibocorkan, tidak harus yang harus dirahasiakan dan seterusnya. Ini luar biasa. Kita selaku warga negara yang baik, selaku sahabat, ya, di negeri kita yang tercinta di Indonesia ini, kita selayaknya dan kita juga harus benar-benar diharapkan bisa mensupport sahabat-sahabat kita yang mereka ingin ke jenjang yang lebih baik, mereka ingin berhijrah ke yang lebih baik. Karena itu tadi, ya, segala sesuatu apabila seseorang untuk melaksanakan sesuatu ke yang lebih baik, ke yang lebih sukses, why not? Kenapa kita tidak dukung? Jadi kita harus banyak mendoakan, mensupport dan mendukung bahwa mereka dapat melaksanakan hal yang mulia ini. Apalagi mereka bisa hidup dengan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa menggapai semua cita-cita dan keinginan sekeluarga, dan kita pun senang, dan itu akan berdampak dengan, ya, semua kita sahabat-sahabat di Indonesia, di masyarakat ini, karena melihat suatu keluarga kita yang berhasil, kan pasti kita akan melihat, kita akan senang, dan kita juga akan meniru, kita akan juga mengikuti jejak-jejak rekan-rekan kita yang mereka sudah berhasil. Jadi tidak akan ada kerugian kita mendoakan orang supaya berhasil dan sukses, dan tidak akan menjadi kita terpuruk apabila kita banyak mensupport saudara-saudara kita yang mau berhijrah ke yang lebih baik. Karena Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, dan sesungguhnya bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan.
Jadi Allah itu tidak tidur, Allah itu Maha tahu apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Barakallah, semoga bermanfaat ya, bermanfaat sharing-sharing kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe yang banyak, bantu share ke para sahabat sekalian channel YouTube kami, dan bantu like, komen yang membangun channel YouTube kami, Dr. Yulian Azhari. Barakallah. Semoga para sahabat semua, rekan-rekan saudaraku dimanapun berada, semakin sehat, semakin mulia, dan semua dikabulkan oleh Allah, dipermudah semua urusannya, rezekinya dibukakan kunci pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah membantu subscribe yang banyak channel YouTube kami, dan bantu share juga ikut berdakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dakwah bilhal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.